formalitas, tapi output dari yang Anda jelaskan itu tidak jelas gitu loh. Nggak ada hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sekjen Mahkamah Agung dan Sekjen KY, tadi dijelaskan ya secara sepintas terkait masalah sistem informasi dan pelaporan. Itu cukup banyak ya laporan pengaduan masyarakat, bahkan ada, kalau saya tidak salah dengar, ribuan ya, dan sebagian besar itu sudah ditangani. Tentunya pengaduan itu pasti semua persoalan-persoalan yang terkait dengan Mahkamah Agung ya. Apakah itu terkait masalah perilaku hakim, masalah etik dan sebagainya dan sebagainya. Cuman tidak dijelaskan ya, dari ribuan persoalan itu yang diadukan oleh masyarakat dan yang sudah diselesaikan, itu terkait masalah apa? Dan penyelesaiannya seperti apa? Ya kan kita juga harus tahu. Ya, ketika ada laporan masuk, ada proses, itu penyelesaiannya seperti apa? Sanksinya apa? Ini kan juga harus masyarakat tahu, supaya betul-betul laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu, bahwa ini betul-betul ditindaklanjuti secara serius, kan begitu. Nah itu harus dijelaskan Pak Sekjen ya, ke kita, supaya masyarakat pun paham bahwa sistem informasi pelaporan yang dibuat ya secara digital ini itu betul-betul ditindaklanjuti dan laporan masyarakat itu diatensi. Mohon penjelasan terkait masalah itu. Yang kedua, masalah tadi sudah ditanyakan juga kawan-kawan ya, terkait masalah tunggakan perkara. Betul bahwa dengan diberlakukannya sistem kamar yang ada di Mahkamah Agung, memang tunggakan perkara ini dari tahun ke tahun itu turun. Bahkan rentang waktu memutus perkara pun itu juga sudah dibatasi sedemikian rupa. Ya. Persoalannya kemudian muncul ketika salinan putusan itu bertahun-tahun tidak didapatkan oleh para pencari keadilan. Utamanya di kamar pidana, Pak Sekjen. Dan itu keluhan. Kalau saya mau tunjuk hakim, tim hakim di Mahkamah Agung itu yang memutus perkara dan bertahun-tahun tidak menurunkan putusan, saya bisa. Dan itu juga dikeluhkan oleh beberapa hakim agung. Bahkan Ketua Mahkamah Agung juga pernah mengeluh terkait masalah itu. Nah itu juga perlu dibenahi. Nah KY apa tugasnya di situ? Salah satu tugas KY kan menjaga keluhuran, kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Tugasnya apa? Itu kan tugas saudara di situ. Menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Anda kemana? Jadi jangan diinformasikan kita begini-begini, tapi ada persoalan di Mahkamah Agung itu yang Anda harus awasi. Tugas Anda menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah ini yang menurut saya ada masalah yang harus dibenahi, Pak Sekjen. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya, dan ada hakim-hakim di kamar pidana itu sudah bertahun-tahun.
Orang mau melakukan upaya hukum, mau melakukan upaya PK, tapi putusannya nggak turun-turun. Itu banyak. Gitu. Dan itu pernah juga dikeluhkan. Nah, saya kira KY itu bisa melakukan ada suatu sikap terkait masalah itu. Ya. Tadi dijelaskan juga kawan-kawan. Jadi jangan kita diinformasikan, ya, dijelaskan hal-hal yang yang hanya formalitas, tapi output dari yang Anda jelaskan itu tidak jelas gitu loh. Nggak ada hasil. Nah, saya minta Pak Sekjen Mahkamah Agung dan KY juga memberikan penjelasan kita. Ya, utamanya KY, dari sekian ribu laporan yang masuk ke Anda itu apa yang saudara tindaki? Putusannya apa? Dan berapa hakim yang Anda tindaki, kan begitu. Karena ada kan pelanggaran etik sedang, berat, dan sebagainya. Kan ada di situ. Jadi jangan hanya ini sudah sekian diselesaikan, tapi apa artinya? Dijelaskanlah kita supaya kita paham lah. Oh betul, ini kayaknya sudah bekerja gitu loh. Ini kan Anda gunakan uang negara juga Pak, uang rakyat. Oh iya betul, aduan masyarakat ini diatensi dan ada penyelesaiannya. Oh hakim-hakim nakal, ya betul kita lakukan penindakan. Hakim-hakim yang melakukan pelanggaran etik kita berikan sanksi, kan jelas itu. Ada sanksi sedang, sanksi ringan, sanksi berat, kan ada di situ. Terkait masalah pedoman perilaku hakim. Saya kira itu. Terima kasih. Kita perpanjang dulu Pak. Ya, ya. Kita perpanjang 15 menit ya. Oke, silakan Pak. Baik, coba kita data dulu kalau perpanjangan 15 menit, berapa rekan-rekan yang akan memberikan pandangan dan pertanyaan. Dari PKS 1, PDI 1, Nasdem 1, cukup 3 ya. Kalau 3 kita atur 3. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.